Baru-baru ini beredar video rapat Presiden Jokowi dengan para menterinya. Rapat tersebut adalah rapat perdana Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Indonesia Maju. Dalam video tersebut, terlihat Presiden Jokowi berbicara dengan nada kesal. Ketika Joko Widodo terpilih menjadi presiden dan mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, banyak pihak yang meragukan kinerjanya. Walaupun komposisinya 17 profesional dan 17 politisi. Kenapa sih banyak pihak yang meragukan? Keraguan itu disinyalir karena banyaknya yang tidak memiliki pengalaman sebagai ekonom, melainkan miskin pengalaman dan ilmu ekonomi. Padahal sebelum efek pandemi COVID-19, masalah ekonomi akibat perang dagang sudah bikin bolong neraca perdagangan. Ditambah lagi sekarang adanya COVID-19 yang membuat ekonomi menyusut, pengangguran bertambah, dan kemiskinan meningkat. Namun karena ini hak prerogatif presiden, maka kita beri kesempatan saja untuk para menteri pilihan Jokowi dalam kurun waktu 1 tahun semenjak mereka dilantik. Kita tetap optimis kepada para anak muda yang dipilih Jokowi menjadi menteri. Sejak COVID-19 merebak pada Maret 2020 lalu, dampaknya terhadap ekonomi sangat luar biasa. Presiden pun jadi sering tampil sendiri tanpa didampingi menterinya. Awalnya kita menduga karena protokol kesehatan. Jadi publik menilai itu masih normal. Hingga akhirnya semua terungkap. Jokowi marah dan mukanya sangat tegang saat rapat paripurna terbatas di Istana 18 Juni lalu. Video kemarahan Jokowi pun diunggah pada akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Ada sense of crisis yang sama. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Bahaya sekali kita. Apa-apaan ini? Presiden Jokowi marah kepada para menterinya dan juga kepada para pimpinan lembaga karena dianggap tidak serius menangani pandemi COVID-19. Suara Jokowi beberapa kali meninggi dan Jokowi menyebut akan mengambil langkah yang luar biasa keras atau extraordinary. OECD mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi atau bisa minus 6 hingga 7,6%. Tak terkecuali perekonomian Indonesia yang diperkirakan minus 4,9 hingga 5%. Namun herannya dia masih melihat anggota kabinetnya yang bekerja biasa-biasa saja. Ia pun dengan tegas meminta anggota kabinetnya untuk bekerja dengan keras, jangan linear, dan jangan menganggap ini normal. Perombakan kabinet bukanlah hal baru bagi Jokowi. Jika melihat kinerja minim kabinet pada 6 bulan ini, itu sangat mungkin dilakukan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan minus 4,9 hingga 5%. Ironisnya, kabinetnya malah miskin ekonom. Atau sedikit yang paham tentang ekonomi atau berlatar belakang ekonomi. Hanya Sri Mulyani Indrawati yang tulen ekonom. Selain Sri Mulyani, adalah Bambang Brojonegoro yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Tidak hanya menteri teknis, tapi menteri koordinator pun demikian. Pendek kata, di jabatan-jabatan politis malah minim yang paham akan ekonomi atau kering ekonom. Menurut catatan Infobank Institute, ada beberapa jabatan menteri di bidang ekonomi tapi bukan dijabat oleh ekonom. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian pun demikian. Daftar Menteri Jokowi yang bukan ekonom pun semakin panjang. Selain menteri-menteri yang tadi telah disebutkan, ada juga Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Koperasi dan UKM pun juga bukan ekonom. Termasuk juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga Menteri Perhubungan. Kabinet pacaklik ekonom, begitu kalau bisa dibilang.
Bahkan di lingkungan presiden sendiri pun juga bukan ekonom. Seperti Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan juga bukan ekonom. Kini agar energi presiden tidak habis dan tidak hanya sekedar marah-marah, harus ada tindakan nyata dan luar biasa dari para menteri dan jajaran terkait. Yang dilakukan presiden benar, ingin mengajak kita semua agar memiliki sense of crisis. Proyeksi pertumbuhan ekonomi akan minus 4 hingga 5%. Namun siapa tahu, selain presiden perlu penasehat para begawan ekonomi, akan lebih baik jika presiden mengocok ulang Kabinet Indonesia Maju alias reshuffle. Para menteri yang banyak di-endorse oleh partai politik ini, maaf saja, kurang jam terbang, kurang paham ekonomi, dan seperti yang presiden bilang, tidak punya sense of crisis. Sekian break time kali ini, saya Rizka Filana, dah!